Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyatna. Saya dari kelompok 12 bersama teman saya Tubagus Gusti Pauji. Di sini saya akan membuat dan menyampaikan tugas kami dari mata kuliah pemrograman. Adapun tugasnya yaitu membuat desain berikut codingannya seperti yang ada pada layar ini, yaitu membuat desain menghitung daripada gaji pegawai. Di sini ada kolom nama, jabatan. Nah, di sini jabatan ada direksi, manajer, supervisor dan staf. Kemudian gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, dan total gajinya juga berapa. Nanti kita akan membuat seperti ini. Langkah pertama, kita ke aplikasi Delphi-nya. Seperti biasa, kita membuat project terbaru atau form kosong dengan cara klik file, kemudian new, di sini PCL. Nah, tampilan form kosongnya seperti ini. Kita rubah nama formnya sesuai keinginan kita masing-masing. Di sini saya ganti menghitung gaji pegawai. Nah, kemudian kita membuat judulnya dengan cara kita ke sebelah kanan, kita ke menu tool palette, ketikkan label, kita tarik, kemudian kita ganti namanya. Menghitung gaji pegawai. Nah, agar judul ini ada di posisi sebelah paling atas dan paling tengah, kita ke menu Align, kemudian kita pilih All Top, dan alignmentnya kita pilih Center. Kemudian kita kasih font tebal agar membedakan bahwa ini adalah judul. Kita pilih font, kemudian ke style, kemudian kita pilih bold, kita checklist ya. Adapun ukuran saya kasih 12. Kemudian setelah kita membuat judul, kita ke menu tool palette kembali, kita ketikkan panel, kita membuat 2, kita klikkan ke panel 1, kita ke Align, kita pilih all client ya. Kemudian yang panel keduanya kita pilih all bottom. Kita hapus nama panelnya. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat tampilan nama jabatan dengan cara kita pilih label kembali, kita kopikan sebanyak 5.
kita ganti label yang pertama, kita ganti nama, kemudian yang keduanya jabatan, gaji pokok, kemudian yang keempatnya tunjangan, dan yang terakhir di sini total gaji. Kemudian setelah kita membuat label-label ini, kita buat editnya. Di sini kita membuat editnya sebanyak 4 ya. Kita ke gaji pokok, karena yang ini posisi jabatan ini kita menggunakannya combo box ya, bukan edit. Kemudian kita hapus ya, kita hapus namanya di teks ini, kita hapus. Nah, sudah. Kemudian setelah membuat seperti ini, agar memudahkan kita ketika kita membuat codingannya atau kodenya, kita ganti dulu ya di nama. Di sini kita ganti label nama, kemudian label jabatan, kemudian label gaji pokok, tunjangan, kemudian di sini total gaji. Sama di sini juga ya, edit 1 di sini kita ganti menjadi edit nama. Di sini edit 2. Nah, kemudian ukurannya kita sesuaikan saja ya. Di sini kita ke menu font. Di sini terserah teman-teman maunya ukurannya berapa, kita kasih 11 saja. Biar nggak kelihatan kecil, kalau 8 kayaknya kelihatannya kecil. Saya pilih di sini 11, kalau enggak 10. Dan di sini total gaji kita kasih bola aja ya, biar kelihatan beda sendiri. Dan
ukurannya kita kasih 11. Nah, kemudian untuk jabatan di sini kita kasih combo box. Maaf, salah. Di sini kita ketikkan combo box, kita tarik, pindahkan ke sini. Adapun namanya kita ubah di sini combo box jabatan. Teks kita hapus ya. Kemudian kita rapikan ya. Kita samakan saja. Kemudian selanjutnya di sini jabatan, di sini combo box, kita ke menu item, Nah, kemudian di sini kita masukkan ya item-itemnya itu. Jabatan itu pertama direksi, kemudian ada manajer, supervisor, dan staff. Nah, kita geser ya ke bawah. Kita rapihkan. Nah, satu lagi kita di sini akan membuat status ya. Status dengan cara kita ke menu toolpalet, kembali ke, kita ketikkan radio group. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi status. Kemudian kita ke menu item, di sini ada training, kemudian ada kontrak dan tetap. Nah, agar posisinya lebih memanjang ya, tidak ke bawah, kita ke menu kolom. Di sini kita ganti kolomnya menjadi 3. Nah, otomatis dia akan ke samping. Kita sesuaikan aja.
Kemudian selanjutnya kita membuat close ya. Kita pilih di sini bit button. Kita buat 2. Bit button yang ini kita ganti. Pertama kita ke menu kain ya, kita cari BK close. Nah, kemudian yang ini kita ubah namanya jadi reset. Coba kita running ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita ke developer, maka sudah tidak ada garisnya ya. Nah, mungkin ini ya tampilannya. Nanti selanjutnya untuk codingannya akan disampaikan atau dipandu oleh teman saya, yaitu Bagus Gusti Fauzi. Kepada teman saya dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Gusti Fauzi. Saya dari kelompok 12 bersama dengan Supriyatna. Oke. Untuk project menghitung gaji pegawai ini pada saat proses desain dikerjakan oleh Supriyatna, dan saya akan menyambung ke proses coding atau memberikan codingan kepada desain yang sudah ada. Oke, langsung saja. Untuk program menghitung gaji pegawai ini saya melihat ada sekitar 4 variabel yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu jabatan, yang kedua yaitu status, yang ketiga yaitu gaji pokok, dan terakhir adalah tunjangan. Oke, langsung saja. Step pertama untuk membuat program ini adalah membuat keempat variabel tersebut. Yang akan saya buat yang pertama adalah jabatan. Karena tipe data dari checkbox text ada string, maka kita akan mengambil string. Yang kedua yaitu status. Untuk radio group tipe data dari item index adalah sebuah indeks ya, dimulai dari 0 dan seterusnya. Maka saya akan memilih integer sebagai tipe datanya. Selanjutnya untuk gaji pokok dan tunjangan, saya akan memilih tipe data real. Oke. Setelah membuat variabel untuk masing-masing inputan, selanjutnya saya akan membuat sebuah event pada saat
kita memilih jabatan dan status. Event yang ada pada combo box dan radio group ini saya kira akan sama. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membuat event saat on change combo box. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan value dari combo box tersebut ke variabel yang sudah kita buat. Langsung saja. Untuk jabatan kita inisialisasi dengan combo box 1.text. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil indeks dari radio group. Langsung saja, status sama dengan radio group item index. Oke. Setelah itu baru kita akan memasukkan logika di mana akan memvalidasi apakah apabila jabatannya bernilai ini maka dan statusnya adalah ini, maka akan terjadi ini. Oke. Yang pertama, jabatan yang pertama adalah direksi, dan indeks ke-0, indeks pertamanya adalah training. Karena itu langsung saja. Jika jabatan saya kasih dulu. Jika jabatan adalah sama dengan direksi, dan status sama dengan 0, maka kita akan mengassign kepada sang gaji pokok dan tunjangan kepada dua variabel, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok akan menjadi 10 juta apabila dia dalam masa training. Oke. Gaji pokok adalah sama dengan 10 juta. 10 juta. Oke. Selanjutnya untuk tunjangannya yaitu sepertinya masih 0 ya. Tunjangannya masih 0. Selanjutnya adalah kondisi saat direksi tersebut statusnya adalah kontrak. Oke. Kita copy paste saja kode di atasnya, sudah ada, dan kita ganti statusnya menjadi 1, maka gaji pokoknya akan menjadi 15 juta. Oke. 15 juta dan tunjangannya berubah menjadi 3 juta. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu yang ketiga, jika jabatannya sama dengan direksi dan statusnya sama dengan 2, maka gaji pokoknya sama dengan 20 juta. Gaji pokoknya sama dengan 20 juta. 20 juta. Oke, dan tunjangannya yaitu 5 sebesar naik menjadi 5 juta. Oke, untuk yang ini, untuk yang direksi sudah beres. Selanjutnya, apabila jabatannya adalah seorang manajer, kita langsung saja paste. Jika jabatannya sama dengan manajer dan statusnya sama dengan 0, maka gaji pokoknya akan menjadi 6 juta. Dan tunjangannya apabila training maka 0 ya. Training maka akan menjadi 0. Oke. Dan seterusnya status 01 status sama dengan 1, maka
dia akan menjadi 8 juta. Langsung kita masukkan di sini, dan tunjangannya akan menjadi 2 juta. Ya, bertambah 2, 8 ke 10, 2 dan ke 4. 8 ini 2 juta ya. 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya gaji yang apabila statusnya sama dengan 2, maka gajinya akan menjadi 10 juta. 10.000, 1 juta, 10 juta. Oke. Dan tunjangannya akan menjadi 4 juta. Oke. Selanjutnya kita langsung aja copy 3 ini. Apabila jabatannya adalah supervisor 57912. Oke. Supervisor ini 5, kita copy 57, ininya 1, 5, 7 dan 9, dan ini 2. Oke. Selanjutnya untuk apabila di staff, apabila di staff, ini lupa, kita copy lagi 3. Apabila dia staff, maka terubah dulu, staff 456 501 4, 5, 500, 23, 500.000 ya. Dan apabila selesai 92, maka gaji tetapnya adalah 6 juta dan tunjangannya menjadi 1 juta. Oke, juta dan 1 juta. Oke. If sepertinya sudah. Setelah itu kita akan langsung saja. Setelah itu kita akan memasukkan hasil dari kalkulasi tersebut ke form gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok yaitu adalah edit 2. Langsung saja edit 2, teks adalah sama dengan untuk edit 2 adalah gaji pokok, edit 2 teks sama dengan gaji pokok. Oke. Langsung saja kita coba run apakah logiknya berjalan. Oke. Tapi sebentar. Oh ya, saya lupa. Gaji pokok kita rubah dulu tipenya dari float. Terus karena edit teks adalah string, maka kita akan merubah dulu. Oke. Lalu kita run. Oke. Jabatannya adalah direksi dan statusnya training. Oke, sebentar. Apabila statusnya training, maka gaji pokoknya adalah 0. Setelah kontrak. Oke, saya belum memasukkan event pada radio batannya. Sebentar, saya masukkan terlebih dulu. Oke, kita klik, double klik, dan kita masukkan kode yang ada di sini. Kita kopas dan masukkan ke radio button. Oke, kita coba run lagi. Apabila dia direksi, dan inilah kontrak. Oke, sudah keluar ya. Sudah sebesar 15 juta. 15 juta, oke. Apabila dia tetap, maka akan menjadi 20 juta. Agar lebih enak lihat, sepertinya saya akan buat ini menjadi tidak bisa diedit ya. Enable cari.
Oke, false. Oke. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan, kita akan masukkan tunjangan dan edit 3 untuk tunjangan ya. Edit 3 text float to string sama dengan tunjangan. Oke. Kita copy dan kita paste ke bawah juga. Coba ya, apakah benar direksi. Oke, gaji pokok tunjangan 0 karena apabila statusnya training, maka gaji pokoknya akan menjadi 10 juta dan tunjangannya 0. Apabila ada kontrak, maka gaji pokoknya 15 juta dan tunjangannya 3 juta. Apabila dia tetap, maka gaji pokoknya 20 juta dan tunjangan 5 juta. Apabila kita langsung berubah dari sini, itu bisa langsung berubah juga sesuai pilihan yang jabatan yang dipilih. Selanjutnya untuk total gaji, kita tambahkan satu lagi, masukkan edit 4 teks sama dengan float to string gaji pokok plus tunjangan. Oke ya. Oke, kita coba. Kita close dulu. Kita coba lagi. Beda direksi, gaji pokok tunjangan total gaji 0. Beda training, total gaji adalah 10 juta. Apabila dia kontrak, total gajinya akan menjadi 18 juta. Apabila dia tetap, total gajinya akan menjadi 25 juta. Oke. Sepertinya untuk logik ini sudah selesai ya. Saya karena untuk membaca uangnya sepertinya kesusahan, saya akan memformat string yang ada di sini. Oke. Saat mengesain ini kita akan merubah caranya. Yang pertama, edit 2 teks akan menjadi, kita format float, lalu kita beri bentuk stringnya akan seperti ini, crash. Oke, sorry. Lalu crash lagi, lalu crash lagi. Lalu di sini kita kasih float yang akan kita masukkan, yaitu gaji pokok. Oke, kita tutup. Oke, untuk ini sama ya, kita kasih ke semuanya, hanya rubah inputan variabelnya. Kita berikan tunjangan, yang ini kita berikan gaji pokok plus tunjangan. Oke, kita copy saja ke logic yang ini juga. Oke, kita lihat direksi, dia masih 0 ya. Ke training, maka akan muncul 10 juta. Terbaca ya, lebih mudah terbacanya. 15 juta, 18 juta, apabila dia tetap 20 juta, 25 juta. Oke. Namun ada suatu kelemahan, dimana apabila kita pada saat inisialisasi atau pada saat training, saat jumlahnya 0, kita harus memberikan validasi. Apabila jumlahnya 0, maka berikan strip. Oke. Apabila jumlahnya 0, nah ini kan pada saat if apabila gaji pokok lebih besar dari 0 or tunjangan lebih besar dari 0 or gaji pokok plus
tunjangan lebih besar dari 0. Oke ya, kita berikan di sini. Jika seharusnya if else ya, cuma karena sudah terlanjur. If gaji pokok sama dengan 0, tunjangan sama dengan 0, gaji pokok plus tunjangan sama dengan 0, maka kita akan berikan strip di masing-masing edit teks ini. Bentar. Apabila gaji pokok sama dengan 0, betul. Apabila gaji pokok sama dengan 0, sepertinya kalau gaji pokok nggak pernah 0 ya, kita hapus. Apabila tunjangan sama dengan 0 or kurang ini. Apabila tunjangan kurang dari 0. Oke, untuk editor teks kita tidak perlu, kita keluarkan. Apabila tunjangan kurang dari 0 or gaji pokok plus tunjangan lebih besar dari 0, maka di 3 teks jangan. Apabila tunjangan sama dengan 0, maka edit 3 teks sama dengan string strip. Oke. Apabila gaji pokok plus tunjangan sama dengan 0. Oke, sebentar, salah. Ini harus tempat yang berbeda. Gak bisa pakai or nih. Apabila gaji pokok plus tunjangan, maka edit 4 teks sama dengan 0. Oke, kita coba dulu, kita run terlebih dahulu. Apabila direksi, oke, sorry, gaji pokoknya juga ya. Sebentar. Apabila gaji pokok sama dengan dan status sama dengan 0. Kita run kembali. Jabatan sama dengan direksi dan status sama dengan 0. Oke, sorry. Apabila gaji pokok masuknya sepertinya di sini. Apabila gaji pokok sorry, kita coba saja. Apabila di teks 2 nya sama dengan 0, terus oke. Apabila kita memilih training, Ctrl C. Apabila kita memilih kontrak, Ctrl C juga. Apabila kita memilih tetap, maka Ctrl C juga. Langsung kita rubah juga bisa. Cus. Oke, sepertinya sudah selesai. Lalu yang terakhir adalah logic untuk tombol reset ya. Belum, walaupun nama ini tidak terpakai sepertinya. Oke, kita reset. Untuk tombol reset ini mudah. Yang pertama, kita jadikan edit 1 clear, sorry, lalu edit 2 clear, sorry, edit 3 clear, dan terakhir yaitu edit 4 clear ya. Oke. Selanjutnya kita akan merubah jabatan menjadi clear juga.
combo clear. Oke. Lalu status indeks ini saya tidak tahu untuk awal value nya ya. Langsung saja kita jadikan item index. Apakah bisa di clear? Kita bisa. Item index sama dengan 0. Oke. Kita coba run. Itu bagus. Kita pilih direksi, kita pilih training, pilih kontrak, kita reset. Oke. Oh, sorry sebentar. Untuk edit 2, 3, dan 4 kenapa tidak bisa di clear? Sebentar. Oke. Wait, terclear semua ternyata. Sebentar, ada yang salah. Jadi kita tidak boleh teleponnya button satu klik, edit satu clear. Sebentar, ada yang salah. Kita run. Oke, ini terclear ya. Jangan clear deh, kita manual assign saja ke kosong. Dan checkbox juga, combo boxnya salah. Combo box text jangan di clear ya, langsung saja ke yang awal, itu direksi. Ups. Oke. Ups, apa ini? Sorry. Oke. Kita coba serius. Kita reset. Oke. Kita coba lagi. Oke. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak error dan codingan yang belum sempurna, dan juga masih banyak kesalahan dalam cara saya menyampaikan. Saya mohon maaf. Tugas saya sudah selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.